Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, bertemu lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus di Victorious Devotion. Saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa kendali-Mu, tanpa kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami hidup di bawah kedaulatan tangan yang kuat. Kami hidup di bawah pengaturan, rencana dan rancangan-Mu yang indah. Kami bersyukur untuk sepanjang malam dan hingga saat ini Tuhan masih izinkan kami menghirup udara. Tuhan masih izinkan kami dapat melaksanakan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, sebelum kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan berkati, Tuhan, kami mau diperlengkapi oleh kebenaran daripada firman-Mu. Biar firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, itu menjadi landasan dan kekuatan bagi kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur dan kami mengizinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, memberikan pengertian, pemahaman dalam kehidupan kami, dan memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami berucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bulan ini kita sudah masuk di bulan baru, yaitu bulan November. Jadi tema baru di bulan ini adalah langit baru dan bumi baru, ya, di mana kita bisa mempelajari, mengerti, memahami, dan mempersiapkan diri. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan, dan apa yang harus kita mengerti dengan tepat. Nah, karena bulan ini berbicara tentang langit baru dan bumi baru, subtemanya adalah akhir untuk para pendosa. Wah, pada saat berbicara langit baru dan bumi baru, apakah ada orang-orang yang tidak bisa masuk ke sana? Lalu apa penyebabnya sehingga orang-orang tersebut tidak bisa masuk ke sana? Ayat bacaan kita terdapat di dalam Wahyu 21 ayat 8. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wah, ada kehidupan, ada kematian. Ternyata ada kematian yang kedua. Kematian pertamanya yang kapan? Kematian pertama untuk manusia, ya di luar daripada konteks Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kematian pertama adalah kematian daging, dan kematian yang kedua adalah kematian kekal. Ini yang harus kita pahami, bahwa hidup kita bukan hanya tentang hidup di muka bumi ini saja, tetapi ada kehidupan di masa yang akan datang. Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan tentang langit baru dan bumi baru. Kalau kita membaca dari ayat yang 1 sampai 7 itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa pasal ini berisi tentang janji-janji di mana orang-orang yang hidup tinggal di langit baru dan bumi baru itu tidak ada duka, tangisan, dan bahkan maut. Dan pada di ayat ke-8 ini ada sebuah kontras, ada sebuah perbandingan antara orang-orang yang bisa masuk ke langit baru dan bumi baru dengan orang-orang yang mengalami kematian kedua. Lalu kita mau mengetahui siapa atau bagaimana orang-orang yang tidak masuk di dalam langit baru dan bumi baru tersebut. Mereka tidak menjadi bagian daripada langit baru dan bumi baru yang tanpa air mata, tanpa tangisan, tanpa penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat, tadi sudah disebutkan ada orang ini, ada orang itu. Kita mau mencoba merincikan, melihat, dan merefleksikan kepada diri kita, supaya kita tidak menjadi salah satu daripada orang-orang yang disebutkan dalam teks tersebut. Ini bukan satu penghakiman yang diberikan oleh gereja, yang diberikan oleh hamba Tuhan kepada orang lain, bukan. Tetapi ini adalah memang firman Tuhan yang dicatat, firman Tuhan yang tertulis, yang harus kita ketahui, yang bisa mengoreksi kita, membuat kita mengerti, oh jangan-jangan kita, jangan-jangan saya masih ada terdapat di dalam
menunjukkan ciri-ciri orang-orang tersebut itu. Yang pertama tadi dikatakan orang-orang penakut. Apa salahnya orang takut? Kalau kita pertanyakan seperti itu ya. Jadi orang-orang penakut di situ, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengacu kepada siapa? Orang-orang pengecut yang tidak berani mengambil sikap. Sikap atas apa? Sikap atas iman mereka. Jikalau mereka mengalami tekanan yang memaksa untuk mereka melepaskan imannya. Bulan lalu kita sudah belajar berani hidup benar di dunia, di tengah-tengah dunia yang tercemar. Kalau kita tidak berani mengambil sikap itu, saya adalah orang-orang yang pengecut, orang-orang yang penakut. Kenapa? Karena tidak berani mempertahankan iman, karena tidak mengambil sikap yang tegas untuk memegang teguh iman dengan berbagai macam-macam tekanan dan iming-iming dunia yang ditawarkan. Jadi ini bukannya sekedar rasa takut, sebuah emosi yang keluar dari diri kita untuk meresponi sesuatu. Bukan sekedar itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ini berbicara tentang kita gagal dalam apa? Dalam memegang teguh keimanan kita. Lalu selanjutnya, orang-orang yang tidak percaya. Siapa orang-orang yang tidak percaya ini? Kembali lagi, kalau tadi orang yang takut adalah orang yang tidak berpegang teguh kepada imannya kepada Yesus Kristus, dan orang-orang yang tidak percaya ini adalah orang-orang yang tidak menerima atau menolak Injil, menolak kabar sukacita. Jadi orang berdosa dan masuk neraka itu karena dosa. Tetapi ada penawarnya. Penawarnya apa? Kabar sukacita, Injil. Penawarnya, obatnya sampai Yesus Kristus. Jadi pada saat menolak Injil, menolak Yesus Kristus, ya menolak obatnya, menolak antidotnya, gitu. Menolak antivirusnya, menolak sumber keselamatannya. Lalu selanjutnya, orang-orang keji. Siapa orang-orang keji ini? Orang-orang keji ini berarti orang-orang yang melakukan perbuatan yang sangat buruk, yang sangat menjijikan, yang sangat mengerikan. Bukan hanya sekedar perbuatan yang berkaitan dengan fisik, tetapi berkaitan dengan apa? Dengan kekudusan kekudusan yang seharusnya menjadi gaya hidup, dan itu tidak dilakukan, dan itu bertentangan dengan kekudusan siapa? Kekudusan Tuhan. Lalu selanjutnya, pembunuh. Wow. Pembunuh ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, secara normalnya, secara secara umumnya, secara universalnya, menghilangkan nyawa seseorang atau menghilangkan nyawa. Tetapi Yesus Kristus memberikan sebuah pemaknaan yang lebih dalam daripada sekedar menghilangkan nyawa orang. Benci terhadap sesama saudara itu juga dikatakan membunuh. Jadi membunuh bukan hanya membunuh fisik, tetapi membunuh di dalam roh, secara kerohanian. Membunuh di dalam hati, di dalam pikiran. Nah, itu juga disebut sebagai pembunuh. Lalu selanjutnya, orang-orang sundal. Siapa orang-orang sundal ini? Orang-orang sundal ini jelas berkaitan dengan dosa seksual. Dosa seksual, kalau di perjanjian lama itu bukan hanya sekedar sebuah hubungan yang bukan pada muhrimnya, bukan pada tempatnya suami dengan istri, bukan hanya sebatas itu. Tetapi juga melakukan perselingkuhan dengan dewa-dewa lain. Lalu selanjutnya siapa? Tukang-tukang sihir. Nah, selain merujuk kepada kekuatan sihir, ilmu-ilmu sihir, okultisme, dan juga persekutuan dengan roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, ini juga menjadi ciri di mana tukang-tukang sihir yang bukan hanya sekedar sesuatu yang mistis, tetapi juga berkaitan dengan, kalau di daerah-daerah itu ada racikan-racikan, ramuan-ramuan yang juga melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Itu juga tidak boleh. Itu juga tidak berkenan untuk masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Dan selanjutnya ada penyembah-penyembah berhala. Ya, ini sudah tidak perlu kita deskripsikan secara terperinci lagi. Penyembah berhala yang menyembah
sesuatu, yang mencintai sesuatu lebih daripada kecintanya kepada Tuhan. Itu penyembahan berhala. Bukan hanya menyembah patung, tetapi juga menyembah dari memiliki kecintaan yang lebih daripada kecintaannya kepada Tuhan. Itu penyembahan berhala. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir, semua pendusta. Semua pendusta mengacu kepada mereka yang menipu, mengatakan ketidakbenaran, hipokrit, yang secara khusus tujuannya untuk apa? Menyesatkan. Karena daripada penyesatan ini, sumbernya adalah siapa? Iblis, Satan. Dia adalah bapa daripada segala pendusta. Tentu, pada saat kita melakukan apa yang iblis lakukan, kita sedang berseteru dengan Allah. Karena iblis adalah seterunya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, biarlah di dalam ayat yang kita baca, Wahyu 21 ayat 8 tadi, ini menekankan pemisahan antara mereka yang tidak masuk dalam langit baru dan bumi baru dengan orang-orang dari ayat 1 sampai 7 yang dijelaskan bagaimana situasinya mereka yang mereka alami. Tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada penderitaan. Itu yang kita alami. Kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat 8 tadi. Biar pemisah yang Tuhan lakukan itu, kita masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Bukan orang-orang yang mengalami kematian yang kedua. Amin. Buat firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita menangkap apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah yang telah kami baca, yang telah kami renungkan, membuat kami mengerti, membuat kami memahami bahwa betapa suci dan salehnya kami dituntut untuk hidup, bahwa betapa sungguh-sungguh kehidupan kami harus mencerminkan kebenaran yang daripada firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih belum tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kami memantaskan diri untuk meresponi langit baru dan bumi baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tetapi kami tidak mampu, kami tidak akan kuat kalau kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Kami butuh Roh Kudus untuk kami terus hidup. Kami butuh Roh Kudus untuk terus menjalani kehidupan kami dengan benar. Oleh karena itu Tuhan, terus pegang tangan kami, jangan lepaskan, terus tuntun kami supaya kami tidak tersesat. Kami memohon belas kasihan-Mu turun atas kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.